berarti hadir semua ya. Baik, Ibu hari ini akan membahas melanjutkan materi sebelumnya. Ibu mau tanya, kemarin kita kan sudah belajar mengenai sistem ekspresi. Kira-kira masih ingatkah kalian ada berapa macam sistem ekspresi di tubuh manusia dan apa saja organ sistem ekspresi pada tubuh manusia? Yang bisa jawab? Apa ya, Bu, lupa. Mae? Bu, ya, betul. Ya, ginjal. Ya, terus ada ini kulit. Ya, kulit. Terus yaitu Ya, baik, Ibu akan mengulas materi sebelumnya bahwa sistem ekspresi pada manusia itu ada tiga. Yang pertama itu ginjal, yang kedua paru-paru, dan yang ketiga itu kulit. Nah, materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ginjal. Ibu mau tanya kembali, kalian pernah nggak merasakan rasa cemas atau tegang? Nah, apa yang kalian alami kalau kalian merasakan cemas itu? aku izin menjawab. Ya, Biasanya aku tuh berkeringat. ya berkeringat. Terus suka itu juga suka bolak-balik kamar mandi. Ya. Gitu. Ya itu kenapa kok bisa pas kita tegang itu kita bisa berkeringat, bisa bolak-balik ke kamar mandi. Nah, itu mungkin karena ada apa ya? Karena ada rangsangan apa ya, Bu? Oke, baik. Jawaban kalian sudah bagus. Baik, Ibu akan jelaskan bahwasanya kalau kalian merasakan cemas itu, kalian akan bolak-balik ke kamar mandi karena tubuh akan mengirimkan sinyal kepada ginjal untuk memproduksi air urin yang lebih banyak, di mana urin tersebut akan ditampung oleh kandung kemih yang menyebabkan kandung kemih akan penuh dan kemudian kita akan bolak-balik ke kamar mandi pada saat itu. Seperti itu ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas ginjal, maka tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran kali ini yang pertama mengenai struktur ginjal, yang kedua fungsi ginjal, yang ketiga mengenai proses pembentukan urin pada ginjal, dan yang keempat penyakit pada ginjal. Hari ini kita akan belajar mengenai ginjal. Tahu nggak fungsi ginjal itu apa? Fungsi yang pertama itu fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu menjaga sistem ekspresi pada manusia. Menjaga sistem ekspresi. Kemudian yang kedua mengenai struktur ginjal. Ada yang masih ingat struktur ginjal itu apa aja? Atau ada yang udah belajar? Itu yang pertama ada pelvis, ada cortex, ada medulla, atau yang terakhir itu nephron. Kemudian yang ketiga itu mengenai pembentukan urin. Tahapannya yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Kalau filtrasi itu terjadinya di kapsula Bowman. Oke, pintar. Kapsula Bowman. Kalau reabsorpsi itu di tubulus chondroitus proximal. Kalau augmentasi itu di tubulus chondroitus distal dan lengkung dan tubulus chondroitus. Nah, terus untuk penyakit pada ginjal itu biasanya apa aja tuh? Apa aja anak-anak? Bukan apa? Batu ginjal. Kemudian yang urinnya ada protein itu albumin,
albuminuria. albuminaria. Kemudian yang terakhir itu gagal ginjal. Oke. Jadi kakak-kakak dari penjelasan yang telah disampaikan Ibu di papan tulis, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama mengenai bagaimanakah proses pembentukan urin terlebih pada proses filtrasi dan apakah hasil dari proses filtrasi itu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ufa. Filtrasi terjadi di mana? Filtrasi itu terjadi di kapsula Bowman. Dan hasil dari filtrasi itu adalah? Hasilnya itu urin primer. Ya, betul, urin primer. Kemudian, Ibu memberikan 1 pertanyaan lagi. Salah satu penyakit pada ginjal itu adalah kerusakan ginjal itu adalah urin yang mengandung protein. Nah, itu adalah penyakit apa? Siapa yang bisa menjawab? Penyakit urin yang mengandung protein. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mai. Apa namanya? Albuminaria. Albuminaria. Bagus. Jawaban kalian tepat sekali. Jadi filtrasi itu adalah proses pembentukan urin yang pertama, di mana itu adalah tahap penyaringan terjadi di kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer. Kemudian untuk yang kedua itu penyakit albuminaria itu adalah penyakit di mana urin itu mengandung suatu protein. Baik, kok Ibu lihat kalian merasa letih, nggak bersemangat? Kenapa anak-anak? Ngantuk, Bu. Ya, ngantuk. Lapar, Bu. Apa? Ya, setidaknya masih lama ya. Ya, untuk membangkitkan semangat kalian, mari kita bermain game olah fokus. Ya, dengarkan instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang hidung, kalian pegang hidung. Ibu bilang pegang mulut. Ya, masih fokus. Ibu bilang kalian pegang dagu. Ya, Utfa hampir tidak fokus yuk lagi. Ibu bilang kalian pegang telinga. Ya, udah fokus semua. Bagus. Bagus ya. Baik, kalian sudah semangat kembali. Ibu akan memberikan sebuah tugas di mana tugasnya mengenai penyakit pada ginjal dan penyebabnya. Pada ginjal dan penyebabnya. Nah, kalian dapat membuat sebuah poster menggunakan aplikasi maupun tulis tangan, boleh sekreatif kalian mengenai tema ini ya, penyakit pada ginjal dan penyebabnya. Masing-masing satu aja, kayak semisal batu ginjal atau kalian mau membahas penyakit albuminaria dan semisal kayak gitu. Dan ini nanti kalian kumpulkan minggu depan dan kita akan membahas atau mendiskusikannya ya. Jadi kalian nanti memaparkan maju ke depan tentang poster kalian. Seperti itu. Anak dari pembelajaran kita mengenai ginjal ini, jadi kalian apakah ada yang mau menyimpulkan mengenai apa saja yang kita pelajari kali ini? Bu. Ya, Mai silahkan. Nah, untuk ginjal sendiri itu fungsinya yang pertama itu yang lebih khusus ya, menjaga sistem ekspresi. Ya. Lalu ada pun struktur dari ginjal itu sendiri, yaitu yang pertama pelvis, Ya. lalu korteks, lalu medula, dan terakhir itu nefron. Ya, kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya mau menambahkan, Ya, Utfa. untuk pembentukan urin itu ada 3 tahap. Ya. Pertama filtrasi terjadi di kapsula Bowman, yang kedua ada absorpsi di TKP, dan yang ketiga augmentasi di TKD dan tumulus kontortiolus. Ya. Sama penyakit pada ginjal itu ada batu ginjal, gagal ginjal, dan albuminaria. Oke, baik. Jawaban kalian dan kesimpulan kalian bagus. Ibu akan mempertegas ya. Jadi fungsi ginjal benar apa yang dikatakan oleh Mae, menjaga sistem ekskresi pada manusia. Kemudian untuk struktur ginjal itu ada yang pertama pelvis, kedua korteks, ketiga medula dan nefron. Kemudian untuk yang disampaikan Ufa itu bahwasanya pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi terjadi di kapsula Bowman menghasilkan urin primer. Kemudian untuk reabsorpsi itu terjadi di TKP menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir itu augmentasi menghasilkan urin
sesungguhnya terjadi di TKD dan tubulus pontokus. Dan yang terakhir mengenai penyakit pada ginjal, yaitu ada batu ginjal, kemudian albuminaria dan juga gagal ginjal. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak dan juga sudah memperhatikan materi dari Ibu. Ibu cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.